Banyak orang hari ini mampu bertanggung jawab di depan manusia, di depan KPK, di depan negara, tapi belum tentu mampu bertanggung jawab di depan Allah. Maka seorang mukmin yang memiliki sifat amanah, dia yakin bahwa amalannya, tanggung jawabnya itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari akhirat nanti. Inilah dia amanah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. La izza illa fi ta'atih, wa la sa'adata illa fi ridah. La na'ima illa fi dhikrih, alladhi idha uti'a shakar, wa idha usiya taba wa ghafar, walladhi idha du'iya ajab, wa idha istu'idha bihi a'adh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوا على رسول الله المبعوث رحمة المهداة للعالمين كافة فقد صلى عليه الله في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والتقى والورع والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله وكونوا مع الصادقين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Saudaraku seiman, seakidah, sebangsa dan setanah air, kalaulah pajak itu penting bagi negeri kita, maka lebih penting daripada itu adalah akhlak untuk merawat negeri kita ini. Kita perlu kepada hidup berakhlak dalam kita merawat nusa dan bangsa dan tanah air yang kita cintai ini. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Salah satu tujuan penting datangnya Rasul adalah untuk liutammima makarimal akhlaq, yaitu untuk menyempurnakan akhlak mulia pada diri manusia. Maka dari sini saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau ditanya kenapa mesti kita memiliki akhlak dan moral di dalam kita merawat negeri kita ini, dalam hidup kita sehari-hari, bahkan para ilmuwan, begitu juga para filosof, mereka juga bingung mengapa akar dari akhlak itu atau moral dalam diri manusia itu asalnya dari mana. Sehingga para filosof banyak yang berpendapat bahwa akar daripada akhlak, sumber daripada perilaku, tingkah laku bermoral dan akhlak itu adalah wajib. Sesuatu perbuatan tingkah laku yang memang wajib dilakukan oleh manusia. Oleh sebab itu maka para ilmuwan mengatakan, dan juga para ilmuwan Islam mengatakan bahwa sesungguhnya akhlak itu merupakan ciri dan naluri penting bagi manusia, bagi seorang insan. Itulah kesempurnaan insan, kesempurnaan seorang manusia. Pada saat dia mampu untuk bersikap, bertingkah laku sesuai dengan akhlak. Maka kita selaku muslim mengatakan, sebagaimana Nabi mengajarkan kita, kita bertingkah laku sesuai dengan akhlak dan moral dalam kehidupan kita, itu adalah karena iman. Karena iman. Maka kata-kata iman itu melahirkan sebuah akhlak yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan ini ciri seorang muslim. Apa itu? Yaitu akhlak amanah. Maka akar kata iman dan amanah itu sama. Iman itu adalah itmi'nan, ketenangan.
yang ada dalam diri seorang manusia. Seorang yang beriman melahirkan kesejukan dan ketenangan dalam dirinya. Dari seorang yang mukmin itu akan lahir sebuah akhlak yang disebut adalah akhlak amanah. Maka iman dan amanah itu adalah, saudaraku, suatu hal yang berbarengan dan bersamaan. Dari dalam seorang manusia itu, seorang mukmin, ada iman. Dari luarnya, outputnya adalah akhlak amanah. Maka seorang mukmin yang memiliki akhlak amanah itu sudah mesti dan pasti. Tinggal tidak berlebihan kalau kita katakan, saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa akhlak amanah ini tidak akan lahir kecuali dari seorang yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, "Ma khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qala la imana liman la amanata lah wala dina liman la ahdalah." Kata Nabi, kata Anas bin Malik, setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, Nabi tidak pernah lupa mengingatkan kami. Apa? La imana liman la amanatalah. Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia memiliki amanah, akhlak amanah. Wala dina liman la ahdalah, dan tidak ada agama bagi, atau tidak sempurna agama seseorang bagi mereka yang tidak mampu memenuhi janjinya. Jadi iman dengan amanah diajarkan Nabi itu tidak pernah lepas, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka tidak berlebihan kalau kita katakan sekali lagi, akhlak amanah itu hanya bisa diamalkan oleh seorang yang beriman penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi katakan, wal mu'minu man aminahu Allahu ala dimaihim wa amwalihim. Seorang mukmin itu adalah seorang yang bisa diamanahkan, bisa dipercaya oleh orang lain dalam masalah darah dan harta. Jadi jangan sembarangan kita katakan, oh saya mukmin. Output dari kita seorang mukmin yang beriman itu apa? Adakah akhlak amanah itu? Maka boleh rasanya kita membuat standar tingkat sempurna tidaknya iman kita pada kemampuan bersikap amanah kita terhadap dalam kelakuan kita sehari-hari. Saudaraku, seiman, seakidah, sebangsa dan setanah air. Kalau kita tanya, Ustaz, apa itu amanah? Amanah itu bahasa Arab. Amanah itu bahasa Arab yang didatangkan oleh Islam ke dalam budaya kita, sehingga kita mendapatkan makna amanah ini hanya bisa diucapkan dengan kata-kata Arab atau dengan kata-kata Islam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amanah itu adalah kemampuan seseorang untuk menunaikan tanggung jawab yang dibebankan atau kepercayaan yang diberikan oleh orang lain dengan cara yang baik dan benar. Sudah tahap itu belum. Tahap itu belum selesai. Tapi amanah lagi yang harus ditambahkan dalam pengertian amanah apa? Bukan cuma mampu bertanggung jawab, mampu untuk menunaikan sesuai harapan orang, tapi tambah lagi satu lagi poin penting dari akhlak amanah ini adalah, dan dia yakin bahwa Allah akan mempertanyakan setiap apa yang telah dia dipercayakan kepadanya. Ada keyakinan bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban itu. Itulah amanah. Sehingga hari ini kalau kita balik, lawan daripada amanah apa? Khianat. Tak perlu harus diartikan khianat itu apa. Siapa saja kita mendengarkan kata khianat, merinding bulu kudu kita. Sakit hati ini. Tak perlu harus diterjemahkan lagi. Khianat itu apa? Khianat itu bahasa Arab loh. Islam telah mengajarkan kepada kita suatu moral yang paling tinggi bagi orang mukmin adalah kemampuan untuk melakukan sebuah tanggung jawab, memikul sebuah tanggung jawab karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mempertanggungjawabkan di depan manusia, begitu juga dia bertanggungjawabkan di depan Allah nanti pada hari kiamat. Banyak orang hari ini mampu bertanggung jawab di depan manusia, di depan KPK, di depan negara, tapi belum tentu mampu bertanggung jawab di depan Allah. Maka seorang mukmin
yang memiliki sifat amanah, dia yakin bahwa amalannya, tanggungjawabnya itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari akhirat nanti. Inilah dia amanah. Maka tak mungkin seorang mukmin itu berkhianat. Na'udzubillah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Pertanyaannya sering ditanyakan juga, bahwa kita lihat hari ini jarang sekali orang yang amanah. Hidup sesuai dengan akhlak yang benar itu sulit sekali kita dapatkan. Bahkan yang ada adalah nifak, hipokrasi dalam kehidupan kita. Apakah banyaknya orang bersikap nifak, munafik atau hipokrasi dalam kehidupan itu menunjukkan enggak ada lagi sifat amanah, tidak ada lagi sifat akhlak dalam hidup? Enggak, kata para ulama, bahwa sesungguhnya kalaulah kita jumpai banyak orang yang hipokrit dalam hidup, itu menunjukkan bahwa di sana kebutuhan kita terhadap akhlak yang mulia dan amanah dalam hidup. Persis seperti kita dapatkan banyak uang palsu. Uang palsu menunjukkan bahwa di sana ada uang asli. Kalau hipokrit hidup itu adalah kepalsuan, maka akhlak amanah itu adalah merupakan yang asli daripada ciri seseorang. Kita butuh kehidupan kita yang penuh dengan amanah itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita setiap mukmin, saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa mulai dari kehidupan pribadi kita, dalam juga kehidupan sehari-hari, Nabi ajarkan bagaimana sih kita bertingkah laku amanah bagi pribadi kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, "Man asyara ala akhihi bi amrin ya'lamu anna rusda fi ghairihi faqad khanahu." Siapa yang memberi nasihat kepada saudaranya, kata Nabi, dengan suatu nasihat, dan dia tahu bahwa ada nasihat lain yang terbaik bagi saudaranya, maka dia telah berkhianat. Kamu tahu ada nasihat yang lebih baik, kenapa ini yang kau kasih tahu? Usulkan yang terbaik supaya engkau tidak berkhianat. Kemudian kata Nabi, "Idza haddatsa ar-rajulu bil hadis summa tafata fahiya amanah." Apabila saudaramu, temanmu bicara denganmu dan sebelum bicara dia melihat kiri dan kanan, ketahuilah itu amanah. Kamu enggak bisa menceritakan pembicaraan saudaramu itu kepada orang lain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ajarkan amanah kepada kita. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, bagi kita Nabi ajarkan dalam sebuah hadis sifat amanah yang sangat penting bagi kita yang bertanggung jawab terhadap rakyat. Kata Nabi, "Man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqa fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghalul." Barang siapa yang kami berikan tanggung jawab untuk mengurus urusan umat, kata Nabi, maka kami berikan kepadanya gaji, kata Nabi. Fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghalul. Yang dia ambil lebih daripada yang kami peruntukkan gaji untuknya, hak baginya, fahuwa ghalul, maka itu adalah khianat. Yang mengambil lebih daripada sebuah jabatannya yang telah diperuntukkan untuknya, kata Nabi, fahuwa ghalul, maka sungguh dia itu telah berkhianat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita butuh orang-orang yang memikul tanggung jawab di masyarakat kita, di bawah dan di atas, orang-orang yang bersikap amanah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sebuah kisah di akhir khutbah yang singkat ini, dalam sebuah kisah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an, pada masa beliau berhasil ditaklukkan Madain. Madain itu adalah ibu kota Persia. Lalu kekayaan daripada raja Persia yaitu Kisra itu dibawa semua ke hadapan Umar radhiyallahu anhu di Madinah. Lalu Umar mengecek satu persatu daripada kekayaan daripada Raja Kisra, sampai beliau dapatkan sebuah cincin, yang cincin itu ada sebuah permata yang sangat langka yang disebut dengan zamrajud. Lalu Umar ketika beliau dapatkan cincin ini, beliau lalu mengatakan bahwa inna qauman addu ilayya hadza la umana. Beliau ambil cincin itu, beliau katakan, sesungguhnya kaum orang-orang yang membawa cincin ini sampai di depanku dari Persia sana, la umana, sungguh mereka adalah orang-orang yang bersikap berakhlak amanah. Didengar itu oleh Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali? Ya Amiral Mu'minin, laqad afafta fa'afau, walau irta'ta larta'au. Wahai Amirul Mu'minin,
sesungguhnya engkau ini telah menjaga kehormatanmu selaku Amirul Mukminin, maka mereka di bawahmu juga menjaga kehormatan mereka. Kalau seandainya engkau menyukai kemewahan, mereka semua juga akan mencintai kemewahan. Maka saudaraku, di akhir khutbah yang singkat ini Rasulullah bersabda kepada kita semua dan pemangku jabatan apapun kita di masyarakat. Kata Nabi, "Ma min 'abdin yastar'illahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Ma min 'abdin, siapa saja hamba Allah, kata Nabi, yang diberikan tanggung jawab mengurus urusan orang lain, yamutu yauma yamut, maka meninggal dia hari dia meninggal, mati dia hari dia mati, dia mendustai orang lain, orang yang memberikan amanah kepadanya, illa harramallahu alaihil jannah, maka pasti Allah akan haramkan baginya syurga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in," kata Allah, demi Tuhanmu wahai Muhammad, demi Tuhanmu wahai Muhammad, kami pasti akan menanyakan mereka semua, kata Allah, amma kanu ya'malun, atas apa saja yang telah mereka kerjakan. Tuhan kita bersumpah akan ditanyakan kepada kita semua apa yang telah kita kerjakan hari ini. Maka amanahlah dalam hidup dari bawah sampai kita ke atas, dari pejabat kita yang di atas sampai ke bawah, supaya negeri kita makmur, aman, sentosa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar asy-syafi'ul musyaffa' fil mahsyar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasulihi in kuntum mu'minina billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح ووفق ولاة أمورنا. اللهم احفظ هذه البلاد عزيزة بعز الإسلام حائزة على كل خير سالمة من كل شر وسر بلا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا ونسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر